Terjadi perdebatan di masyarakat, kemanakah seharusnya bersedekah? Apakah ke yang jauh dulu, apakah ke yang dekat dulu, boleh nggak kemudian sedekah ke keluarga dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan bahas asnaf infak. Ada asnaf zakat, tetapi juga ada asnaf infak atau nafkah sukarela kita, sedekah sunnah kita kepada orang-orang yang kemudian dituntun dalam Al-Quran. Siapa saja mereka? Mari kita saksikan asnaf infak pada episode berikut kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini kita bisa jumpa lagi dalam episode ke-61. Ini sudah melewati Idul Fitri ya, pekan yang lalu. Kalau misalnya teman-teman ngikut tayangan ini up to date, maka saya mengucapkan Mubarak Id kepada kawan-kawan sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kita semua, ibadah saum saya, ibadah saum kawan-kawan, qiyam saya, qiyam kawan-kawan semua, insya Allah. Baik, kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin membangun sebuah topik tentang asnaf infak. Kenapa saya berbicara tentang asnaf infak? Mungkin sekarang teman-teman lagi dalam suasana mudik bersama keluarga ya, ada perdebatan misalnya, boleh nggak sih sebetulnya sedekah keluarga, boleh nggak sih sebetulnya kita kemudian bantu keluarga doang, nggak bantu yang lain. Ini gimana kita meletakkan proporsinya? Baik ya, saya akan mulai. Jadi topik saya kawan-kawan sekalian itu adalah asnaf infak. Jadi asnaf itu adalah saluran mereka yang kemudian ditetapkan untuk mendapatkan infak ya. Ya, dalam anjuran mendapatkan infak. Ada yang namanya ditetapkan asnaf zakat. Ada yang kemudian di sini asnaf zakat. Ya, di ayat yang berbeda. Nah, dalam teorema ibadah harta, zakat ini bersifat wajib. Ya, saya jelasin dulu, zakat bersifat wajib, dan zakat ini hanya boleh disampaikan atau diberikan kepada orang yang tidak ada hubungan wajib nafkah. Ya, jadi kalau misalnya seorang laki-laki berarti tidak boleh mengalirkan zakatnya kepada orang tuanya, kepada orang tuanya karena ada wajib nafkah kepada orang tua dari seorang anak laki-laki. Tidak boleh juga kepada pasangannya, ya istrinya, tidak boleh kepada anaknya, karena ketiga entitas itu ya, orang tua, ya, istri, ya, dan juga kemudian anak, ya, ini adalah yang Anda wajib nafkahi ya. Namun ketika kemudian ketiga entitas di luar entitas ini, kalau misal di luar pihak ini ya, misalnya seperti paman, bibi, ipar, lalu kemudian saudara sepupu yang kemudian masuk asnaf zakat ya, dia masuk nih asnaf zakat. Dia masuk nih kemudian menjadi 8 golongan penerima zakat yang fakir, miskin, gorimin dan seterusnya itu, maka dia kemudian boleh mendapatkan zakat. Ya, boleh mendapatkan zakat dari Anda langsung. Dan ini ada perdebatan apakah zakat harus diserahkan pada lembaga atau boleh langsung ya. Salah satu yang kemarin saya diskusi dengan Ustadz Abdul Somad itu dipersilakan boleh langsung, dan kepada kerabat ini menjadi lebih utama. Maka saran saya, sebagian dari budget dana zakat Anda boleh secara langsung kemudian disampaikan kepada kerabat, yang mana kerabat itu nanti keutamaannya dua, karena kerabat itu selain dia asnaf, misalnya dia fakir dan miskin, tapi kemudian dia juga adalah kerabat dekat dengan kita. Nah, kenapa kemudian akrobin ini jadi perhatian teman-teman sekalian ya? Jadi kalau asnaf zakat tuh nggak ada kerabat, tapi fakir miskin. Jadi kalau ada fakir miskin yang masuk ke dalam kekerabatan kita, dia kerabat kita dan masuk dalam asnaf, dia boleh menerima zakat.
Nah, tapi nanti kenapa ini jadi lebih utama dalam kajian saya bersama Ustadz Abdul Somad dalam dialog saya, karena di situ ada asnaf infak juga. Apa maksudnya asnaf infak? Karena menginfakkan kepada kerabat, ya, membantu kerabat itu ada kemuliaan. Nah, dari mana itu ayatnya kita bisa lihat dari Quran surah Al-Baqarah. Quran surah Al-Baqarah, ya, dan ini penting bagi para pengusaha yang memang punya dana lebih, itu untuk memperhatikan asnaf zakat yang di ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini surah Al-Baqarah surah 2 ayat 215. Saya juga buka pakai catatan saya di sini ya, terpisah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang madza yunfiqun, tentang apa yang mereka nafkahkan, ya. Mereka bertanya nih, kemana menafkahkannya, apa yang harus dinafkahkan dan seterusnya. Qul ma anfaqtum min khairin, ya, katakanlah apa yang kamu nafkahkan tentang apa yang kamu nafkahkan dari harta, ya. Dan di sini kalimatnya min khairin. Ya, khairin ini sebetulnya kebaikan. Maka khairin di dalam Quran itu dipakai Allah untuk menjelaskan harta. Dan ini substansi pelajaran Quranic Insight yang sangat mahal. Sudah saya jelaskan juga di episode berikutnya. Quran ini memandang harta baik. Saya ulangi sekali lagi ya. Quran ini memandang harta baik. Allah meletakkan sebutan harta itu pada khairin. Maka sebenarnya ketika harta itu dicari dengan cara yang halal, dibelanjakan dengan di jalan yang baik, fisabilillah, maka itulah khairin. Ya. Jadi nggak boleh kita tuh anti sama harta, anti sama keberlimpahan tuh sebetulnya nggak boleh ya, kawan-kawan sekalian. Jadi karena harta itu baik. Jadi kalau Anda anggap harta itu jahat, itu nggak boleh. Bahwa Muslim, ya, itu ada yang kaya ada yang miskin, itu sunatullah. Tidak diwajibkan Muslim itu kaya. Kaya itu nggak fardu ain. Ya, kalau ada kalimat Muslim wajib kaya, lalu bagaimana sahabat Nabi yang misalnya keadaannya fakir dan miskin? Nggak ada kaidah-kaidah kayak gitu. Jadi kalau kaya dan miskin itu sunatullah. Tetapi pandangan kepada hartanya, nah itu harus baik. Ya, sudut pandang kepada harta itu harus baik. Maka qul ma anfaqtum min khairin. Yang pertama, qul ma anfaqtum min khairin. Jadi di Quran surah Al-Baqarah ini, apa-apa yang kamu infakkan, ya, untuk kebaikan khairin, apa-apa yang kamu infakkan untuk kebaikan khairin, falil walidat. Jadi di sini kalimatnya adalah falil walidaini, untuk kedua orang tua. Jadi satu itu asnaf nafkah itu pertama falil walidain. Jadi untuk orang tua itu nomor satu. Ini urutan teman-teman sekalian. Tartib Al-Quran, ya, sekali lagi, ya, murabbi Quran saya Dr. Fahri Rozi itu 12 tahun di Sudan, puluhan tahun bersama Quran, hafal Quran, ya, pagi siang sore malam selama 12 tahun di Sudan itu kerjanya talaki, mulazamah, ya, bolak-balik dengan para syekh. Itu mengingatkan saya berulang-ulang, tartib urutan dalam Al-Quran itu, ya, tidak ada tidak ada maksudnya. Selalu ada maksudnya, gitu loh. Jadi ini harus penting. Jadi kalau kita mau infak, mau membelanjakan harta setelah kita dapat, kan nafkah itu kan mengeluarkan sebetulnya. Jadi infak itu pasti materi. Itu yang pertama adalah orang tua. Baru kemudian setelah orang tua itu, lihat nih ayatnya. Ini Quran ini yang menuntun. Wal akrabin, dan kaum kerabat. Ya, akrabin di sini itu termasuk, ya, keluarga kita inti. Jadi pasangan, anak-anak. Jadi di sini akrabin, kerabat, itu terdiri dari anggota inti keluarga, anggota inti, ya, dan kemudian adik-beradik, ya, adik-beradik itu maksudnya kalau bahasa Melayu itu adik kakak, ya, adik-beradik. Lalu paman, keluarga yang ada hubungan darah, ya, nanti mulai dari satu kakek, satu nenek, nanti berkembang lagi terus kerabat. Itu namanya akrabin qoroba, ya. Akrabin di sini kawan-kawan sekalian itu punya akar kata qoroba, ya, kurba, dekat, ya.
lingkungan tetangga, kanan kiri itu qurba. Qarabu yaqrabu, mendekati hampir. Qaraba yuqarribu, mendekatkan. Qarib itu tetangga dekat, kerabat, ya. Yang kalau misalnya ketemu tuh hanya butuh waktu singkat. Kurban, ya. Kenapa ada ibadah kurban? Ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Nanti ada juga di sini qirbah, kantong air yang terbuat dari kulit. Ini akar katanya sama. Nah, jadi yang kedua ini adalah kerabat. Nah, baru kemudian kawan-kawan sekalian, ya, infak itu kepada wal yatama wal masakin wa ibnus sabil. Ya, wal yatama, baru kemudian ada infak untuk anak yatim. Nah, yatim di sini secara teorema syariat adalah belum balik dan dia kehilangan ayah. Karena dalam Islam itu nafkah kehidupan itu dari ayah. Jadi kalau sudah tidak punya ayah lagi maka dia yatim. Bercerai ayahnya masih ada, itu berarti belum yatim. Nah, ini sekali lagi ya. Ada tanggung jawab ayahnya. Ayahnya masih ada, entah kemana, nah itu miskin. Ya, tapi ayahnya masih hidup nih. Ya, tapi kemudian dia kesulitan, itu maksudnya fuqara wal masakin. Nanti ini panjang pembahasan syariat tentang yatim ini, termasuk kalau misalnya seorang ayah wafat, ya, lalu kemudian yang menanggung adalah sebetulnya keluarga laki-laki dari keluarga ayah itu yang nanggung si anak ini. Karena anak itu tanggung jawab dari nasab ke ayah, nasab patrilineal kalau kita ngomong. Kalau kita sebut. Ada yatim wal masakin, ya, miskin. Jadi levelnya itu ada fakir, ada miskin. Ya, kalau fakir sudah pasti miskin, kalau miskin belum tentu fakir. Jadi begini lingkarannya. Fakir itu di dalamnya miskin. Ini miskin. Ya. Fakir kebutuhan pokok aja dia nggak bisa penuhi. Itu namanya fakir. Makan sulit, ya. Uang nggak ada sama sekali. Kalau miskin dia punya penghasilan tapi dia nggak bisa backup seluruh kehidupan yang wajar bagi kehidupan sehari-harinya gitu. Bayar kontrakan masih sulit, bayar pendidikan masih sulit, itu namanya miskin. Nah, ini asnaf masuk. Dan yang kelima adalah ibnu sabil. Orang yang kemudian melakukan perjalanan, ya. Kalau bahasanya Ustadz Abdul Somad, ibnu sabil itu udah nggak ada lagi karena nggak ada orang yang jalan terus putus ongkos. Tapi ibnu sabil itu orang dalam perjalanan yang butuh support. Dan ini pendapatnya memang cukup beragam dalam khilaf, ya. Ada yang mengatakan pokoknya setiap yang dalam perjalanan ibnu sabil. Ada yang mengatakan dia harus kehabisan ongkos dulu baru ibnu sabil. Nah, ini silakan kelegaan hati kita saja. Tapi intinya ini yang kemudian jadi asnaf infak itu tadi. Orang tua, akrobin, yatim, miskin, dan ibnu sabil dalam perjalanan itu. Nah, lalu kemudian di sini ditutup Allah dengan wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim, ya. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan tentu Allah Azza wa Jalla mengetahui. Mungkin dalam perspektif yang lain, taf'alu min khairin ini melakukan kebaikan berarti apa? Termasuk di dalamnya adalah mendistribusikan harta dan menggerakkan harta ini. Nah, sehingga kawan-kawan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asnaf infak dengan judul sedekah ke saudara, ya, sedekah ke misalnya orang yang dekat ini boleh atau enggak. Nah, maka dari itu judulnya adalah asnaf infak, kerabat lebih utama. Kenapa kemudian kerabat ini lebih utama? Karena di sini ada tuntunan Quran pada akrobin. Nah, bayangkan kawan-kawan sekalian kalau setiap kaum muslimin ini memperhatikan ekosistem keluarganya. Ya, bagaimana kemudian kalau kaum muslimin ini memperhatikan ekosistem saudara-saudaranya, ya. Maka kaum muslimin ini akan saling menjaga. Ya, misalnya ada 5 saudara, ya, ada 5 saudara nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mohon maaf ya, ini biasa kejadian seperti ini. Ada satu yang cemerlang, ada satu yang cemerlang berlimpah. 4 yang lainnya susah. Kalau ini terjadi pada kehidupan Anda, kawan-kawan sekalian, Anda jangan bilang tuh lihat saya yang berhasil. Perspektifnya dirapikan supaya rendah hati. Maka dengan kita melihat asnaf infak ini, maka bisa saja rezeki saudara saya yang 4 ini ada di saya. Bisa saja rezeki saudara saya yang 4 ini ada di saya.
Saya pernah ketemu pengusaha, masya Allah tabarakallah, besarannya triliunan, itu semua adik kakak segala macam semuanya saudaranya yang bisa kerja dipekerjakan, semuanya dikasih rumah, semua keponakan dikuliahkan, disekolahkan, dinikahkan. Itu nyata. Ya, karena beliau juga follow-followan nama saya Instagram, jadi kalau dia nikahkan keponakannya itu kelihatan gitu loh. Nah, dan tapi kalau ngobrol di baliknya itu didanain semua sama dia gitu. Nah, maka ini teman-teman sekalian harus jadi visi ya sahabat-sahabat dalam berbisnis, ya, dalam berusaha. Ya, termasuk yang sekarang mudik. Yang sekarang dalam kondisi mudik, tolong dilihat kondisi kakak beradik, tolong dilihat kondisi paman tante kita, tolong dilihat kondisi keponakan-keponakan kita. Itu kerabat. Mereka lebih utama mendapatkan kebaikan dari diri kita, gitu loh. Mereka tuh lebih utama. Dan ini yang ngomong Quran, ya. Bukan berarti nggak boleh bantu yang jauh. Ini kan proporsi ya. Jangan juga kemudian ekstrim tuh. Kan ya udah kita nggak usah sedekah kemana-mana ke entitas dakwah mana-mana. Udah kita fokuskan saudara saja. Ya jangan juga begitu. Dibagi-bagilah. 50% ke saudara-saudara dekat. 50% kita bantu dakwah entitas dan seterusnya dan seterusnya. Tapi saya ingin membangun sebuah paradigm bahwa orang tua nih, ya, orang tua dan kemudian kerabat, ya. Nah ini orang tua juga suka terlupakan. Makanya tadi di bakti orang tua di episode sebelumnya itu tuh paling berhak. Yang pertama menerima harta kita tuh orang tua. Ya. Maka kalau suami istri ini benar ngobrolnya, harusnya dia berpikir tentang orang tua dulu. Ini orang tua gimana? Mama kamu gimana? Mama kamu gimana? Kalau ayah kamu gimana? Jadi berpikir. Jadi suami memperhatikan orang tua istri juga memperhatikan orang tua suami, apalagi orang tua suami di mana suami ini masih nggak putus kewajibannya. Kalau istri itu putus, ya. Kalau anak perempuan secara syariat dia nggak punya tanggung jawab untuk kemudian tanda petik membackup kehidupan kedua orang tuanya. Nah, tanggung jawabnya di anak laki-laki. Tapi kalau mau berbuat baik fil walidayhi itu boleh, ya, itu dipersilakan. Nah ini perspektif syariat, ini nanti dalam maknanya. Nah maka dari itu ini kita harus perhatikan ini, ya, asnaf infak orang tua dan kerabat. Ya, maka kita perhatikan, maka ini kita jadikan visi bisnis yang lebih luas. Ya, kita berbisnis bukan hanya menciptakan atau misalnya bukan menciptakan ya, mendorong kesejahteraan anggota keluarga inti kita saja, tapi gimana juga kakak kita, saudara-saudara kita, keponakan-keponakan kita ini bisa dapat multiply efek dari kebaikan itu, ya. Dan ini harus jadi visi. Maka dalam visi itu bawa dalam doa. Ya, harusnya kalau udah tahu ada ayat ini bawa dalam doa, ya Allah jadikan saya bisa jadi jalan rezeki untuk kerabat. Ya misalnya saya udah bisa bangun rumah, saya bisa punya mobil, ya Allah mudah-mudahan lebihkan rezeki saya. Supaya bisa ngasih hadiah rumah ke saudara saya, bisa ngasih hadiah kendaraan ke saudara-saudara saya, bisa menguliahkan keponakan-keponakan dan semuanya. Ya, maka ini kalimat yang bagus dari Kiai Adi Pratama Larisindo, Kiai N, barang siapa yang memilih menerima beban, maka Allah akan memberikan sumber daya. Ya. Maka barang siapa yang memilih untuk menerima beban, maka Allah akan mengirimkan sumber daya kepada dirinya. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Maka sekarang lagi mudik, ayo bahagiakan kerabat. Itu menjalankan Quran, ya. Dan tidak ada yang namanya teman-teman ngejalanin Quran terus kemudian Quran ini tidak menghadirkan kebaikan bagi kehidupan Anda. Pasti ada kebaikannya. Jadi ayo ya teman-teman sekalian perhatikan kerabatnya, keponakan-keponakan, traktir, kasih uang, kalau lagi lebih-lebih ya, disayang gitu. Karena itu perintah Quran, ya. Jangan kita ngomong wah ini keluarga-keluarga saya parasit. Nah, bisa jadi ya kenapa Anda berhasil karena Allah titipkan rezekinya di situ. Maka ini mindsetnya diubah ya, bahwa ini ada rezeki orang tua, ada rezeki kerabat ya, ada rezeki pasangan tentunya anak-anak, lebih dari itu ada rezeki kerabat-kerabat ini. Ada rezeki saudara-saudara. Nah mudah-mudahan dengan niat seperti itu Allah akan mengamanahkan lebih kepada kawan-kawan sekalian. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Ya. Asnaf infak semoga bermanfaat. Semangat terus ya berinfak ke satu orang tua, kerabat, ya, anak yatim,
fakir miskin, ya, dan juga yang kelima adalah Ibnu Sabil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.